Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita, senantiasa dirahmati oleh Allah dan jaga kesehatan di rumah, belajar di rumah, aktivitas di rumah, dan salam sehat di rumah. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, pada pagi hari ini kita mengulas mempelajari pembelajaran halaman 40 ya. Kita awali dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli ni'matin sholihah yad'ulah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Latihan ulangan tengah semester. Ya. Di wacanan ing ngisor iki nandur toga. Toga iki berarti kaya godhonge toga. Jadi ada apa namanya? Ada lombok seperti ini kan, ada lombok seperti ini ya. Ini kan namanya ini toga karena di samping rumah ini toga. Nah, ini namanya toga. Jadi ada tanam-tanaman semacam itu. Jadi arek-arek saiki kabeh gitu. Saben keluarga wis mangerteni bab toga. Toga kuwi singkatan yang didawakake tanaman obat keluarga. Taman obat keluarga sing basa Jawane tanduran obat keluarga iki bisa mbantu keluarga sing lara sak wayah-wayah. Mula tanduran iki perlu ditandur tumrap sapa wae. Jadi toga itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menanam obat di lingkungan rumah. Nah, jadi kalau zaman dulu itu tanaman obat banyak. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak apotik, banyak toko obat. Jadinya belinya ke toko. Tapi kalau orang dulu enggak, efisien juga kan. Tidak harus mengandalkan uang, karena hidup ini bukan tujuannya hanya uang, tetapi bagaimana kreativitas kita agar bisa mendapatkan kebaikan gitu loh. Jadi Ananda bisalah nanti di rumah menanam kayak rempah-rempah yang bisa jahe, kencur, ya loh. Apalagi kalau punya lahan luas, bisa juga ditanami berbagai macam tumbuhan yang nanti bermanfaat buat kita. Contohnya Pak Rifan menanam cabai di lingkungan rumah. Nah, ketika membutuhkan tidak harus beli karena ada apa namanya sayur mayur begitu. Jadi membutuhkan ya. Tumrap keluarga sing ora duwe pekarangan bisa nandur ana pot, polybag utawa apa wae kang klebu golongane tanduran obat keluarga kayata jahe, kencur, kunir, adas, suruh, keji, beling lan liya-liyane. Goleki winih tanduran iki gampang, bisa tuku ing pasar, regane ora langsing, dodol uga akeh. Jadi di sini Ustaz Ivan sampaikan bahwa Anda harus punya kreativitas di rumah. Kan hari ini kan kita kan pembelajarannya di rumah, semuanya di rumah, aktivitas di rumah. Nah, bagaimana peluang yang ada itu kita gunakan untuk bercocok tanam. Nanti sama ayah bundanya minta didampingi bagaimana menanam kencur di belakang. Jangan banyak-banyak, 5 itu aja. Terus jahe 6, terus apalagi ada biji beling ya kan. Terus ada yang lain ya banyak lah pokoknya. Nanti coba Ananda beli di pasar. Terus kemudian ditanam nanti dikasih pot. Kalau nggak punya lahan banyak di pot bisa kok ya. Jadi nanti kalau suatu waktu membutuhkan Ananda tinggal siap petik, tidak harus beli di pasar. Coba kalau di pasar harga jahe berapa? Kalau sekarang seumpamanya sakit perut, kemudian nggak punya uang, ayo mau kemana, ayo mau beli uang dari mana? Tapi kalau mempunyai sendiri, nah ini suatu wadah ataupun suatu aktivitas yang bisa bermanfaat buat kita, karena
yang namanya toga ini adalah tanaman hidup yang zaman dulu itu sangat banyak sekali digemari oleh masyarakat umumnya Eropa, baik ya Indonesia juga. Kalau orang dulu itu kalau ngeluh, kalau puyeng tidak harus obat gitu. Tinggal kalau dikasih kencur, kemudian diminum obatnya tradisi. Makanya orang dulu itu umurnya panjang-panjang karena zat kimianya tidak ada. Anda coba di rumah, seumpamanya sakit perut, sering pusing, coba minum obat-obat yang biasa seperti itu. Insya Allah kekuatannya lebih maksimal daripada obat yang dari apotek, karena ada zat kimianya. Sekarang apalagi makannya dengan Indomie, terus pakai micin, gitu. Banyak zat-zat yang tidak kita ketahui. Anda harus belajar bagaimana melestarikan budaya yang dulu ditanam oleh nenek moyang kita, agar supaya kita menjadi orang yang Islam yang kuat, yang tangguh, umurnya bisa panjang 150 tahun gitu. Orang-orang sekarang itu enggak, sakit sedikit ke dokter gitu, sakit sedikit ya kalau punya uang, kalau enggak. Makanya Ananda, ayo sama-sama bercocok tanam di rumah, rumah yang sekian banyak itu, lahan yang sebanyak itu digunakan dengan produktif. Itu kan bisa produk, wah pinter anak sopo kayak, aduh anak kayak lo pinter kayak nanam obat dewi. Coba diracik, nanti minta bimbingan ayah bunda di rumah, dan mohon ayah bunda di rumah juga bisa membimbing anak-anak. Hari ini tema kita adalah menanam toga di lingkungan rumah. Jadi nanti siapa saja ayo yang punya tanaman toga bisa nanti difotokan sama-sama dengan ulasannya ini, nanti difotokan ke Pak Irfan ya, agar supaya Pak Irfan tahu siapa saja yang dari anak sekian ya, anak kelas 3 itu yang mempunyai tanaman siapa saja. Mulai hari ini coba digalakkan ya, ditanami ya. Contohnya banyak seperti ini. Pak Irfan juga punya tanam-tanaman, cuman di sini ada tanaman, ini ada cabai ya, kemudian ada cabai. Ini adalah lahan-lahan kosong ini ya. Insya Allah nanti bisa ditanami, dan ini ada ini gondes ya. Ini gondes ini adalah satu kegemarannya Pak Irfan. Jadi tanam ada ubi kayu, ada jambu, ada seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan untuk materi pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Nah, dan nanti untuk Ananda sekalian, mohon Ananda mengerjakan halaman 40 ini sampai halaman 41 ya, 41 saja sudah ya. Jadi mengerjakannya 40 sampai 41. Dan nanti kalau punya tanaman di rumah jangan lupa di-share ke Pak Irfan. Nanti insya Allah dapat insya Allah nantinya Ustadz kasih nilai yang lebih bagus ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita, senantiasa dirahmati oleh Allah, dan jaga kesehatan di rumah, belajar di rumah, aktivitas di rumah, dan salam sehat di rumah. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, pada pagi hari ini kita mengulas mempelajari pembelajaran halaman 40 ya. Kita awali dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli ni'matin sholihah yad'ulah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Latihan ulangan tengah semester. Di wacanan ing ngisor iki nandur toga. Toga iki berarti koyok godhongi toga. Jadi ada ada
lombok seperti ini kan, ada lombok seperti ini ya. Ini kan namanya ini toga karena di samping rumah ini toga. Nah, ini namanya toga. Jadi ada tanam-tanaman semacam itu. Jadi arek-arek saiki kabeh gitu. Saben keluarga wis mangerteni bab toga. Toga kuwi singkatan yen didawakake tanaman obat keluarga. Taman obat keluarga sing basa Jawane tanduran obat keluarga iki bisa mbantu keluarga sing lara sak wayah-wayah. Mula tanduran iki perlu ditandur tumrap sapa wae. Jadi toga itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menanam obat di lingkungan rumah. Nah, jadi kalau zaman dulu itu tanaman obat banyak. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak apotik, banyak toko obat. Jadinya belinya ke toko. Tapi kalau orang dulu enggak, efisien juga kan, tidak harus mengandalkan uang. Karena hidup ini bukan tujuannya hanya uang, tetapi bagaimana kreativitas kita agar bisa mendapatkan kebaikan gitu loh. Jadi Ananda bisalah nanti di rumah menanam kayak rempah-rempah yang bisa jahe, kencur, ya. Apalagi kalau punya lahan luas, bisa juga ditanami berbagai macam tumbuhan yang nanti bermanfaat buat kita. Contohnya Pak Rifan menanam cabai di lingkungan rumah. Nah, ketika membutuhkan tidak harus beli karena ada sayur mayur begitu. Jadi membutuhkan ya. Tumrap keluarga sing ora duwe pekarangan bisa nandur ana pot, polybag utawa apa wae kang klebu golongane tanduran obat keluarga kayata jahe, kencur, kunir, adas, suruh, keji, beling lan liya-liyane. Goleki winih tanduran iki gampang, bisa tuku ing pasar, regane ora langsing, dodol uga akeh. Jadi di sini Ustaz Rifan sampaikan bahwa Anda harus punya kreativitas di rumah. Kan hari ini kan kita kan pembelajarannya di rumah, semuanya di rumah, aktivitas di rumah. Nah, bagaimana peluang yang ada itu kita gunakan untuk bercocok tanam. Nanti sama ayah bundanya minta didampingi bagaimana menanam kencur di belakang. Jangan banyak-banyak, 5 itu aja. Terus jahe 6, terus apalagi ada biji beling ya kan, terus ada yang lain ya banyak lah pokoknya. Nanti coba Ananda beli di pasar, terus kemudian ditanam ya, nanti dikasih pot. Kalau nggak punya lahan banyak, di pot bisa kok ya. Jadi nanti kalau suatu waktu membutuhkan, Ananda tinggal siap petik, tidak harus beli di pasar. Coba kalau di pasar harga jahe berapa? Kalau sekarang seumpamanya sakit perut, kemudian nggak punya uang, ayo mau kemana, ayo mau beli uang dari mana? Tapi kalau mempunyai sendiri, nah ini suatu wadah ataupun suatu aktivitas yang bisa bermanfaat buat kita. Karena yang namanya toga ini adalah tanaman hidup yang zaman dulu itu sangat banyak sekali digemari oleh masyarakat umumnya Eropa, baik ya Indonesia juga. Kalau orang dulu itu kalau ngeluh, kalau puyeng tidak harus obat gitu. Tinggal kalau dikasih kencur, kemudian diminum obatnya tradisi. Makanya orang dulu itu umurnya panjang-panjang karena zat kimianya tidak ada. Anda coba di rumah, seumpamanya sakit perut, sering pusing, coba minum obat-obat yang biasa seperti itu. Insya Allah kekuatannya lebih maksimal daripada obat yang dari apotek, karena ada zat kimianya. Sekarang apalagi makannya dengan Indomie, terus pakai micin gitu. Banyak zat-zat yang tidak kita ketahui. Nah, Anda harus belajar bagaimana melestarikan budaya yang dulu ditanam oleh nenek moyang kita, agar supaya kita menjadi orang yang Islam yang kuat, yang tangguh, umurnya bisa panjang 150 tahun gitu. Orang-orang sekarang itu enggak, sakit sedikit ke dokter gitu, sakit sedikit ya kalau punya uang, kalau enggak. Makanya Ananda ayo sama-sama bercocok tanam di rumah,
rumah yang sekian banyak itu lahan yang sebanyak itu digunakan dengan produktif, itu kan bisa produk. Wah pinter anak sopo kayak, aduh anak kayak lu pinter kayak nanam obat dewi. Coba diracik, nanti minta bimbingan ayah bunda di rumah, dan mohon ayah bunda di rumah juga bisa membimbing anak-anak. Hari ini tema kita adalah menanam toga di lingkungan rumah. Jadi nanti siapa saja ayo yang punya tanaman toga bisa nanti difotokan sama-sama dengan ulasannya ini, nanti difotokan ke Pak Irfan ya, agar supaya Pak Irfan tahu siapa saja yang dari anak sekian ya, anak kelas 3 itu yang mempunyai tanaman siapa saja. Mulai hari ini coba digalakkan ya, ditanami ya. Contohnya banyak seperti ini. Pak Irfan juga punya tanam-tanaman, cuman di sini ada tanaman, ini ada cabai ya, kemudian ada cabai. Ini adalah lahan-lahan kosong ini ya. Insya Allah nanti bisa ditanami, dan ini ada ini gondes ya. Ini gondes ini adalah satu kegemarannya Pak Irfan. Jadi tanam ada ubi kayu, ada jambu, ada seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan untuk materi pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Nah, dan nanti untuk Ananda sekalian, mohon Ananda mengerjakan halaman 40 ini sampai halaman 41 ya, 41 saja sudah ya. Jadi mengerjakannya 40 sampai 41. Dan nanti kalau punya tanaman di rumah jangan lupa di-share ke Pak Irfan. Nanti insya Allah dapat insya Allah nantinya Ustadz kasih nilai yang lebih bagus ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.